Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel Tonatan TV. Kali ini kita mengupas tentang perjalanan dakwah Kanjeng Sunan Derajat. Nah, bagaimana kisah dan ceritanya? Tapi sebelumnya, saya mohon bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini untuk memberikan subscribe, memberikan like, dan juga memberikan komentar. Dan bila video ini panjenengan anggap bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada yang lain melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Berbekal pengetahuan agama dari ayahandanya dan dari Sunan Gunung Jati, Raden Kosim kembali ke Ampel Denta. Namun atas perintah ayahandanya, Sunan Ampel, Raden Kosim berdakwah menyebarkan Islam di pesisir barat Gresik. Tidak ada catatan historiografi perjalanan Raden Kosim dari Surabaya ke pesisir barat Gresik sesuai perintah Sunan Ampel. Namun cerita tutur setempat menggambarkan bahwa dalam perjalanan di laut itu, perahu yang ditumpangi Raden Kosim dihantam gelombang dan pecah di tengah laut. Dalam peristiwa pecahnya perahu itu, Raden Kosim dituturkan ditolong oleh ikan cucut dan ikan talang sampai mendarat di seluruh tempat yang disebut jelang, yaitu gundukan tanah yang tinggi dibanding sekitar yang masuk ke dalam desa Banjarwati. Kedatangan Raden Kosim disambut baik oleh sesepuh kampung yang dikenal dengan sebutan Kiai Mayang Madu atau Mbah Banjar. Raden Kosim dikisahkan tinggal di Jelang dan menikah dengan Nyai Kemuning, putri Ki Mayang Madu. Di Jelak, itulah Raden Kosim mendirikan surau dan kemudian mengajar mengaji penduduk. Di dalam Babat Demak disebutkan bahwa setelah menikah dengan Dewi Sufiyah, putri Sunan Gunung Jati, Raden Kosim ditempatkan sebagai imam pelindung di Lawang dan Sedayu, Pedukuhan Derajat. Sedulurku yang berbahagia, Raden Kosim melakukan rialah riadoh rohani dengan uzlah di ujung pangkah. Tidak makan dan tidak minum, juga tidak tidur selama 3 bulan. Setelah itu Raden Kosim diangkat oleh Tuhan mencapai derajat wali dengan sebutan Sunan Derajat. Pengikut Raden Kosim menjadi banyak. Raden Kosim kemudian memiliki putra 3 orang. Jinunjung Mering Yang Agung Sinung Derajat Wali, anami Sunan Derajat, panwus kathah rencang reki. Den Kasim nulya peputra 3 sedaya neki. Itu yang ditulis ya. Jadi Sunan Derajat dikenal sebagai penyebar Islam yang berjiwa sosial tinggi dan sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin, serta lebih mengutamakan pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat dibanding yang lain. Setelah memberi perhatian penuh, baru Sunan Derajat memberikan lebih pemahaman tentang ajaran Islam. Ajarannya menekankan pada empati dan etos kerja keras berupa kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Menurut primbon milik Profesor KHR Muhammad Adnan, dalam melakukan dakwah mengajak penduduk sekitar memeluk Islam, Sunan Derajat yang menjadi anggota Wali Songo dikisahkan
mengajarkan tata cara membangun rumah, membuat alat-alat yang digunakan orang untuk memikul orang seperti tandu dan joli. Secara umum, ajaran Sunan Derajat dalam menyebarkan dakwah Islam dikenal masyarakat sebagai pepali pitu yang mencapai 7 falsafah yang dijadikan pijakan dalam kehidupan bermasyarakat. Pepali pitu tersebut adalah: 1. Mamangun resep tiasing asomo. Kita selalu membuat senang hati orang lain. 2. Jroning suka kudu eling lan waspada. Dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. 3. Laksitaning subroto tanyipta marang pringgo bayuning lampah. Dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Yang keempat, meperhardaning poncondrio, senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. Yang kelima, heneng henung, dalam diam akan dicapai keheningan, dan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan atau mulia. 6. Mulya guna panca waktu. Pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. 7. Menehono teken marang wong kang wuta. Menehono mangan marang wong kang luwe. Menehono busana marang wong kang wuda. Menehono pangiyup marang wong kang kudanan. Berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tak memiliki pakaian, berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Dengan ajarannya yang sederhana dan bisa dijalani masyarakat, maka semakin lama pengikut Sunan Derajat semakin banyak. Salah satu faktor yang menyebabkan Sunan Derajat dekat dengan masyarakat bukan saja karena ajaran-ajarannya yang sederhana dan berorientasi kepada kesejahteraan semua orang, melainkan kemampuan Sunan Derajat dalam berkomunikasi lewat kesenian juga telah menjadi daya dorong bagi dekatnya usaha dakwah dengan masyarakat. Sunan Derajat diketahui menggubah sejumlah tembang tengahan, mocopat, seperti pangkur, yang digunakan menyampaikan ajaran falsafah kehidupan kepada masyarakat. Sunan Derajat juga dikisahkan menyukai pertunjukan wayang dan sesekali memainkan wayang sebagai dalang sebagaimana Sunan Bonang kakaknya. Sebagian cerita tutur yang berkembang di tengah masyarakat dikisahkan bahwa setelah tinggal lama di Derajat, Sunan Derajat memindahkan tempat tinggalnya ke arah selatan yang tanahnya lebih tinggi, yang dikenal sebagai Dalem Dhuwur. Di Dalem Dhuwur inilah Sunan Derajat tinggal di usia tua sampai wafatnya. Sejumlah peninggalan Sunan Derajat yang masih terpelihara sampai sekarang ini, salah satunya adalah seperangkat gamelan yang disebut Singo Mengkok dan beberapa benda seni lainnya. Sedulurku sekalian, demikianlah kisah perjalanan dakwah Sunan Derajat yang bisa saya sampaikan terkait ajarannya, yakni Pepali Pitu. Pepali Pitu adalah daya atau ajaran Sunan Derajat untuk membangun dakwah, mensejahterakan masyarakat. Sedulurku yang berbahagia, ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Training ungkapan ono rino ono
Upo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.